Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang tadi berpresentasi. Eh, karena Dwi Manya sekarang tidak bisa hadir, saya akan mewakilkan untuk membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ada pertanyaan mengenai materi yang tadi kami presentasikan, bisa on mic ataupun di kolom chat juga bisa. Terima kasih teman-teman. Baik, Nida, pertanyaannya sudah kami terima, kami tampung dulu. Silahkan teman-teman bagi ada pertanyaan lain.
Baik, Hasna, pertanyaannya sudah kami terima. Izinkan kami berdiskusi dulu sebentar untuk merumuskan jawabannya. Terima kasih. Kepada kelompok tadi yang berpresentasi, silahkan apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari audiens, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nida. Apabila iptek bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan, dekadensi moral, kerusakan lingkungan, lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai mulia yang telah diusung oleh Pancasila. Contohnya seperti penggunaan zat kimia dalam peperangan. Teknologi ini adalah cara yang tidak manusiawi, bahkan telah dilarang dalam perang. Apakah dapat diterima, Nida? Baik, dapat diterima. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama, Nida. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Hasna akan dijawab oleh Saudara Edward. Pak Edward, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini jawaban kami atas pertanyaan Hasna. Mungkin bisa dengan mengiringi kemajuan iptek dengan memfilter dengan nilai-nilai Pancasila seperti keagamaan, norma, peradaban, dan lain-lain. Dalam pengembangan iptek, Pancasila dijadikan tolak ukur dan sebagai penyaring budaya asing yang masuk ke negeri kita, dan sebagai alat pengendali juga terhadap apa yang masuk ke dalam negara kita. Lalu Pancasila juga bisa dijadikan sumber motivasi serta dijadikan dasar dalam pengembangan iptek, dan hal ini sudah dibuktikan. Apakah jawabannya bisa diterima, Saudari Hasna? Baik, dapat diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Hasna.
Silakan teman-teman apabila ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi bisa diajukan ya. Terima kasih. Baik, mohon maaf, saya menghandle 2 kelas ini, pendidikan anti korupsi baru selesai. Ada berapa pertanyaan tadi yang sudah diajukan? Ada 2 pertanyaan, Pak. 2 pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama apa? Yang pertama dari Nida, tadi disebutkan bahwa pengembangan IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, bagaimana akibatnya jika perkembangan atau penggunaannya bertentangan? Apa dampak yang akan muncul? Lalu pertanyaan yang kedua, menurut kelompok kalian, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi kemajuan IPTEK? Oke. Bagus-bagus ya pertanyaannya ya, terutama nomor 2 nih. Oke, Bapak share dulu PowerPoint-nya sebentar. Nah, materi ini adalah materi terakhir kita, yakni tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Kita sudah belajar, sudah bahas juga dia sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai filsafat, sebagai ideologi, sebagai apa lagi? Sebagai etika, dan yang terakhir kita bahas sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Apa artinya dari materi ini? Bahwasanya memang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu mempunyai pemahaman bahwa IPTEK yang dikembangkan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila ya. Contoh misalnya begini. Bapak masuk ke kelas agrotek. Apa contohnya? IPTEK dalam bidang pertanian tidak boleh dikembangkan tanpa nilai Pancasila. Oh, begini, Pak. Misalnya kita buat teknologi pertanian ya, zat kimia pertanian yang ternyata itu berdampak pada lingkungan, merusak lingkungan. Nah, betul itu. Jadi tidak boleh, ya. Contoh misalnya, lalu misalnya dicontohkan oleh prodi farmasi, ya. Masuk juga saya di Poltek. Apa contohnya? IPTEK dalam bidang farmasi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau misalnya saya mengembangkan obat untuk merusak moral, misalnya memabukkan, ya, atau misalnya menjual obat, mengembangkan obat untuk menggugurkan kandungan, ya, yang dijual bebas tanpa resep dokter, tanpa petunjuk medis, gitu. Nah, itu adalah contoh IPTEK yang dikembangkan bertentangan. Jadi sekali lagi, Pancasila sebagai pandangan hidup dasar negara, maka ini harus menjadi dasar juga, landasan juga, ya, dasar moral, landasan etis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, IPTEK itu harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, Pancasila sendiri harus berperan sebagai rambu-rambu, batasan gitu kan, dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat, IPTEK itu harus berakar dari budaya, tidak boleh melenceng dari budaya kita sendiri. Misalnya pengembangan bandara selalu dibangun sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Itu adalah salah satu pengembangan infrastruktur teknologi yang mengintegrasikan nilai budaya sebagai bagian dari Pancasila. Oke. Nah, ini juga menjawab pertanyaan tadi, apa dampaknya kalau Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar ilmu? Teknologi kita tahu bahwa dia bagaikan 2 mata pisau ya. Yang pertama bisa memberi dampak positif, ya, artinya memberi kemudahan dalam hidup kita. Tapi yang kedua, ternyata itu bisa berdampak negatif, dapat membunuh ya. Contoh misalnya begini, kenapa di Indonesia kita nggak punya senjata nuklir kayak seperti di Rusia, seperti di Amerika, seperti di Cina, gitu kan? Mereka punya bom-bom yang canggih, ya,
Misalnya bom fosfor yang bisa meluluhlantahkan, gitu, bom nuklir atom yang bisa merusak peradaban umat manusia. Karena pengembangan iptek sendiri itu tidak boleh bertentangan dengan nilai agama dan nilai kemanusiaan. Sila pertama, sila kedua. Nah, jadinya kalau misalnya dampak dari iptek tidak mengintegrasikan nilai Pancasila, maka yang pertama kerusakan lingkungan, ya. Lalu yang kedua akan mendegradasi moral. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal tadi itu akan digantikan oleh budaya global. Ya. Nah, yang keempat nanti akan pragmatis, akan konsumerisme. Ini itu dampaknya. Oke, lalu yang kedua, tadi pertanyaannya apa tadi? Penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi kemajuan iptek, Pak. Penerapan nilai Pancasila dalam kemajuan iptek, ya. Nah, kita bedah saja 5 sila Pancasila itu dari mulai sila Pancasila 1 agama sampai sila ke-5 itu harus dikembangkan dengan baik, ya, dalam pengembangan iptek. Penerapannya bagaimana? Tidak boleh mengembangkan iptek atau menggunakan iptek tanpa nilai agama. Contoh misalnya dalam teknologi informasi, bagaimana kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, ya. Tidak boleh menggunakan kecanggihan HP, ya, yang bisa merusak agama, gitu, yang bertentangan dengan nilai agama. Nah, misalnya tidak justru harus menggunakan iptek untuk memberikan manfaat, ya. Misalnya dakwah melalui teknologi digital, media sosial itu adalah penggunaan iptek yang sesuai dengan sila pertama. Jadi bukan untuk saling menghina, merendahkan kepercayaan lain dengan adanya teknologi, gitu ya. Nah, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi yang sekarang ada itu harus digunakan untuk kebaikan. Contohnya misalnya memupuk rasa kemanusiaan. Ada korban bencana alam, Anda galang dana melalui aplikasi apa, gitu kan? Nah, itu adalah salah satu penggunaan iptek yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila ketiga, harus memperkuat persaudaraan antar budaya, antar golongan, ya. Harus memperkuat rasa nasionalisme, gitu kan? Nah, itu penggunaan iptek yang sesuai dengan nilai Pancasila dan seterusnya. Nah, itu adalah aktualisasi implementasi bagaimana nilai Pancasila digunakan sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Oke, bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Kita cukupkan sekian, nggak apa-apa. Karena saya targetnya jam 11 harus di masjid, dan ini satu kelas lagi pendidikan anti korupsi, gitu. Kelas B angkatan 2019. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam perkuliahan hari ini. Jangan lupa Anda isi absen di Google Classroom, ya, dengan mengumpulkan screenshot Zoom, ya. Itu mungkin kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Edward nanti share recordingnya, ya. Baik, Bapak. Di Google. Di lewat Google Classroom, Pak? Ya, di grup aja deh, di grup. Oh, baik, Pak. Ini aja ya, Edward, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.